Enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi. Allah sayang, orang tua senang. Assalamualaikum teman-teman, dan selamat pagi para juri. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan bertutur dan menceritakan tentang sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Sungguh jijik si hewan mencit. Judul cerita, Asal-usul Situ Bagendit. Diambil dari buku yang dikarang oleh Dini Ayu dengan judul Cerita Rakyat Nusantara 34 Provinsi. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Jawa Barat, hiduplah seorang janda bernama Nyai Bagendit. Ia terkenal sebagai orang terkaya di desanya. Ia memiliki harta yang berlimpah, sawah dan aset yang terhampar luas, serta kebun berhektar-hektar. Tentu saja semua itu membuat seluruh penduduk desa sangat menghormatinya. Pakaian yang dipakai Nyai Bagendit pun tentu tidaklah sama dengan masyarakat pada umumnya. Mewah dan berkelas. Wow, keren. Selain pakaian yang dipakainya bagus, Nyai Bagendit juga memiliki rumah yang sangat mewah, luar biasa. Namun, ia memiliki sifat yang kikir, tamak, dan sombong. Ia tidak pernah mau memberikan bantuan pada warga yang membutuhkan. Bahkan, jika ada orang miskin yang datang ke rumahnya, ia tak segan untuk mengusirnya. Karena sifatnya yang kikir dan pelit itu, maka masyarakat sekitar memanggilnya Bagenda Endit, yang dalam bahasa Sunda memiliki arti orang kaya yang pelit. Pada suatu hari, Nyai Bagendit mengadakan selamatan atas hartanya yang semakin bertambah banyak. Ketika selamatan itu sedang berlangsung, datanglah seorang perempuan tua yang sedang menggendong bayi. Keadaan perempuan itu sangatlah menyedihkan. Tubuhnya kurus dan bajunya compang-camping. Nyai Bagendit, tolong berilah kami sedikit makanan. Perempuan itu menghibah. Melihat perempuan tua yang kotor dan bau masuk ke rumahnya, Nyai Bagendit langsung marah besar. Hei perempuan tua, janganlah kamu punyai anak jika kau tidak mampu memberinya makan. Cih, pergi kau dari rumahku. Hardi Nyai Bagendit. Dengan perasaan yang amat sedih, perempuan itu pun pergi. Suatu ketika, desa Nyai Bagendit terkena musim kemarau yang sangat panjang. Masyarakat ditimpa kekeringan yang hebat. Sumur kering, ladang kering, air pun tidak ada. Seluruh warga mengalami kelaparan dan kekurangan air. Namun, di kediaman Nyai Bagendit, air sumurnya tetap bersih dan berlimpah. Nyai Bagendit, tolonglah kami. Izinkanlah kami mengambil air di sumurmu untuk kami pakai buat memasak. Kami sangat haus dan kelaparan.
tiba salah seorang warga di luar pagar rumah Nyai Bagendit. "Hai kalian semua, aku tidak mengizinkan kalian mengambil air di sumurku. Jika kalian ambil, bisa-bisa airku habis. Kalau kalian mau, silakan saja ambil di tempat lain," usir Nyai Bagendit. Pada suatu hari, datanglah seorang kakek tua renta di depan rumah Nyai Bagendit. Tubuhnya kurus, bungkuk, dan dia menggunakan sebuah tongkat untuk menopang tubuhnya. Kakek itu datang untuk meminta air minum karena kehausan. "Nyai Bagendit, tolong berilah saya sedikit air minum. Saya sangat haus," tiba kakek. Nyai Bagendit melihatnya dan langsung masuk ke dalam rumah. Kakek itu merasa senang luar biasa karena mengira akan diberi air minum oleh Nyai Bagendit. "Syukurlah, sebentar lagi saya akan bisa melepas dahaga ini," ucap kakek itu sambil tersenyum. Kemudian Nyai Bagendit datang dengan membawa ember berisi air. Kemudian, biur, air disiramkan ke kakek tua tadi. "Rasakanlah ini, hei kakek tua," serunya sambil mendorong tubuhnya, lalu merebut tongkatnya dan melemparkannya jauh hingga kakek itu jatuh tersungkur ke tanah. Keesokan harinya, warga digemparkan dengan berita munculnya sebuah tongkat yang tertancap di jalan desa. Seluruh warga mencoba untuk mencabutnya. Namun sayang, tidak ada seorang pun yang berhasil mencabutnya. Di tengah-tengah keributan tentang tongkat Nyai Bagendit, lalu dengan mudah dia bisa mencabut tongkat tersebut. Namun ketika tongkat itu tercabut, seketika blubuk, 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 keluarlah air dari dalam tanah. Semakin lama air itu semakin deras dan semakin deras, sehingga membuat seluruh warga merasa ketakutan. Rumah dan sawah lama-lama mulai tenggelam. Hewan ternak pun hanyut. "Hei, hei, lihat, air semakin banyak dan tak bisa dibendung lagi. Marilah kita mengungsi," teriak salah seorang warga. Lalu masyarakat mengadakan musyawarah untuk melakukan pengungsian. Dan akhirnya mereka semua setuju untuk mengungsi ke tempat lain agar selamat. Namun sayang seribu sayang, Nyai Bagendit yang kikir dan tamak itu tidak mau ikut mengungsi karena tidak ingin meninggalkan rumah dan segala harta bendanya. Ketika yang lain selamat di pengungsian, Nyai Bagendit akhirnya tenggelam bersama dengan seluruh harta kekayaannya. Ia menyesal akan keputusannya yang terlalu cinta akan harta. Namun semuanya sudah terlambat. Setelah kejadian itu, muncullah sebuah situ yang indah dan cantik yang sampai sekarang dikenal dengan nama Situ Bagendit. Nah, teman-teman, itu dia cerita tentang asal-usul Situ Bagendit. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Jadilah kita
kita manusia yang suka tolong-menolong dan rajin-rajinlah membantu sesama, karena itu adalah ciri khas dari negara kita tercinta, Indonesia. Janganlah kita memiliki sifat yang kikir dan tamak, karena pada akhirnya ketamakan dan keserakahan akan mencelakakan kita. Demikian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum